Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Peter Kambey, host dari PHP ID Online Learning. Kita ketemu lagi di seri yang ke-119 bersama dengan Om Jauhari Malik. Nah, dia sudah 3 kali yang ngisi ini karena itulah dia, semangat berbaginya tinggi karena bagi beliau adalah kalau ilmunya dapatnya gratis, baginya juga gratis. Nah, ini nih konsep pemikiran yang sangat dibutuhkan di komunitas. Orang yang mau sukses, orang mau maju itu harus rajin berbagi. Dan saya melihat sendiri bahwa Om Jauhari sekarang sudah banyak kliennya nih jadinya gara-gara ngisi online learning pada di kontak-kontak ya. Alhamdulillah kalau sampai ini berpengaruh ke karir juga ya kita doakan sama-sama. So saya encourage teman-teman, ayo jadi seperti Om Jo, berbagi cerita di online learning. Topiknya sederhana, tetapi kalau itu bisa menjadi satu ilmu buat orang lain, why not? Gitu toh. Nah hari ini kita akan belajar sebuah topik yang memang off the road, anti mainstream, karena topiknya adalah mager, entry data tips sesat untuk para pemalas. Ya itu pemalas tuh ada dalam tanda petik sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena saya tahu memang programmer itu actual itu pemalas sebenarnya, malas ngimput kalau bisa otomatis, kalau bisa sistem, kenapa harus kita kerjain manual. Nah ini Om Jo akan berbagi cerita soal ini, tipsnya gimana supaya kita para developer mager ini bisa melakukan hal yang sama, supaya kita bisa punya waktu santai-santai ngopi-ngopi ngasap-ngasap gitu, banyak waktu. Nah oke. Seperti biasa format acara akan dimulai selama 45 menit presentasi dan kita akan masuk sesi tanya jawab. Tapi katanya topiknya mungkin pendek, jadi teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya. Terbuka, silakan bertanya di kolom komentar. Sekarang sudah ada 16. Oh mantap, 16. Dan seperti biasa PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor dari Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung terlaksananya program ini. Salam sehat untuk semua CEO dan stafnya. Tetap sehat dan tetap berjuang di tengah pandemik. Biar kita semua tetap bersama-sama going through the pandemic ini dan kita semua akan bangkit lagi semua. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita akan mulai online learning kita. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Jo. Silakan. Halo. Ya, ini saya share screen dulu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Jauhari Malik, saya rontokan gorengan. Di sini saya akan membawakan materi tentang tips sesat untuk pemalas. Jadi kalau banyak para developer itu tuh segen banget kan yang namanya kayak entry data atau mungkin kayak mengulang-ulang sesuatu yang sifatnya itu tuh rutin, dalam artian kayak seumpamanya data produk atau data wilayah atau data customer dan lain-lain. Atau mungkin juga males banget yang namanya kayak input data post atau kayak artikel dan lain-lain. Makanya di sini saya nyoba memberikan beberapa tipsnya gitu. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Ya. Di sini peringatan dulu. Peringatannya ya seperti biasalah untuk pemalas yang kurang cerdas. Jadi topik ini itu bukan ditujukan buat orang-orang yang rajin atau orang-orang yang memang udah expert di bidangnya, karena saya sendiri pun juga pemalas yang kurang cerdas gitu loh. Dan kalaupun kita cerdas dan nggak malas, nggak mungkin melakukan cara ini karena ada cara-cara lain yang mungkin lebih baik dan juga lebih elegan. Terus yang kedua, jangan mengharapkan ilmu apapun dari presentasi ini karena di dalamnya tidak ada ilmu yang bisa diserap. Ya ini cuma sekedar berbagi dan curhat aja mungkin kan nanti ke depannya. Terus yang poin yang ketiga cuma sekedar berbagi pengalaman dalam memasukkan dengan posisi yang sekiranya tepat.
memasukkan data, atau istilah kasarnya itu kayak semacam mengentry data. Nggak ada tools canggih di sini karena kembali ke bagian sebelumnya, di sini untuk yang punya keterbatasan intelektual seperti saya. Jadi maksudnya dengan kayak entry data, tips malas dan lain-lain, ini ditujukan sebenarnya itu buat semacam kayak developer-developer yang mungkin belum sempat kayak buat dashboard admin, atau yang mungkin juga mau input data tapi segen akhirnya nyuruh orang tapi nggak berani ngasih data akses ke servernya langsung. Tapi kitanya sendiri juga belum menyelesaikan dalam pembuatan dashboard admin atau panel buat input entry datanya itu sendiri, atau mungkin kita nggak mau terlalu bertele-tele sama yang namanya bisnis proses dalam entry data. Jadi kita langsung ke poin pertama, penamaan file. Ya, di sini ini adalah tips yang mungkin cocok buat mereka yang tadi nggak mau ribet buat dashboard untuk cerut, bisa dikerjakan bahkan oleh orang yang gaptek sekalipun karena cuma mengorganisir file dan foldernya aja. Jadi kayak semacam naruh data di dalam satu folder, terus habis itu datanya itu diupload ke dalam server, dan data yang diupload ke dalam server itu langsung di-entry ke dalam database. Kalau malas untuk menamakan file sesuai format, bayar aja freelancer, mungkin Rp1.000 per data. Atau mungkin bisa nego paketan kayak 1000 data 100.000 atau 50.000, atau bisa minta tolong karyawan yang rajin, bahkan UBI pun juga mampu melakukan pekerjaan ini. Cuman nge-rename file aja, disesuaikan dengan formatnya, contoh kayak rek spasi manjur, atau mungkin kayak nama judul produk, terus habis itu spasi harga, terus spasi kategori dan lain-lain. Bisa dikombinasikan dengan tools lain seperti Puppeteer, TensorFlow, Google Search Image dan lain-lain. Ini saya kasih demonya dulu ya. Soal Windows share. Aragon kita nyalakan. Terus habis itu kita coba akses foldernya. Contoh ya, contoh. Di sini saya punya satu foto. Saya ingin memasukkan data ini ke dalam database, kemudian saya keluarkan dalam bentuk JSON. Saya menggunakan format judul, spasi harga, spasi kategori. Kayak begini. Ini fotonya. Terus habis itu ini gambarnya. Ya sama aja foto dan gambar. Cuman di sini saya ingin memasukkan judul ini ke dalam field judul. Terus 15.000 ini saya masukin ke dalam field harga. Semarang ini saya masukin ke field kategori. Kodenya kayak begini. Oke, bisa dilihat sendiri. Pertama saya deklarasiin dulu kayak header konten tipe aplikasi JSON, define root itu buat mendefinisikan public directory kita ya. Terus habis itu ini nama foldernya, folder isi. Kunciannya itu ada pertama di pengecekan is readable. Jadi kayak ngecek dulu lokasi filenya, apakah folder fotos X ini bisa diakses atau enggak. Kalau dia enggak bisa diakses, dia langsung kirim HTTP status 204 dengan keterangan datanya 0. Tapi kalau dia bisa diakses, dia langsung lanjut ke proses berikutnya. Kayak di sini ada data. Nah, di sini mulai penscanan atau penyekenan penamaan file sama penamaan subfolder. Dia bakal melakukan pencarian di dalam folder yang dideklarasikan tadi, Photos X.
nanti dia melakukan pengecekan ada berapa file, terus filenya namanya apa aja. Di sini pertama extensionnya itu kita cari tahu tipenya apa, apakah JPEG atau KWBP atau PNG dan lain-lain. Tapi karena berhubung di sini yang cuma diperbolehkan yang bertipe JPEG, makanya dibuat string post ekstensi JPEG. Kalau dia benar langsung diexplode. Jadi namanya itu dipecah-pecah berdasarkan underscores. Terus jadi bentuk array. Di array yang field pertamanya itu menjadi title. Terus yang di array keduanya itu jadi bentuk price. Array ketiganya kategori, baru setelahnya itu lokasi atau folder atau lokasi foto itu berada. Kita coba demo ke Chrome-nya. Tadi apa? Bentar, saya coba cross check di Laragonnya. Ya, di sini bisa dilihat datanya itu berisi tentang judul, kategori, lokasi, price, dan isi. Jadi kita kalau istilah kasarnya belum, seumpamanya belum buat dashboard, buat apa namanya, admin panel atau dashboard buat data entry-nya, kita seumpamanya bayar freelancer, mereka bisa kita bayar itu cuman berdasarkan penamaan file. Contoh kita coba mencari file baru ya. Gambar. Terus habis itu judulnya mungkin PHP Indonesia.
Oke, langsung jadi foto PHP Indonesia underscore, titelnya PHP Indonesia, lokasinya foto PHP Indonesia 6000 baru.jpg, price kategorinya baru sesuai dengan Nggak apa kelihatan, yang kita nggak kelihatan Om Jo. Oh, nggak kelihatan. Sebentar, ini inspect Share desktop aja kalau mau gampang. Oke. Saya dari tadi berarti ini ya. Aduh. Screen. Tadi yang nggak kelihatan mulai dari mana, Om? Udah Ya, nggak di ngeh, sini. tapi ini udah Dari kelihatan apa? nih. Oke. Tadi kan kita memberi penamaan file itu formatnya kayak begini, PHP Indonesia itu judul, 6000 itu buat pricing, terus habis itu underscore ketiganya itu buat kategori. Dari skrip yang tadi mau dibaca kayak begini kurang lebihnya. Kayak penamaan dari definisi dari rootnya sendiri itu apa, terus habis itu definisi direktory separator, folder, sama folder isi itu fungsinya buat comparing antara judul sama konten. Jadi kalau ada teman-teman mungkin ya yang istilah kasarnya pengen nulis blog atau yang punya semacam kayak CMS-an tapi mereka malas dalam ngebuat apa namanya dashboard buat admin panelnya, mungkin script ini bisa menjadi salah satu referensi buat mengembangkan yang lebih canggih lagi. Dalam artian cukup cukup dengan melakukan penamaan file aja kayak yang tadi begini, itu kita bisa menghasilkan data JSON outputnya yang seperti ini. Dan bahkan kita bisa langsung input ke dalam database tanpa istilah kasarnya itu nggak perlu repot-repot buat ngebuat fieldnya, terus habis itu bukan ngebuat field, melakukan deklarasi variabel dari fieldnya, terus habis itu kita nggak perlu ngebuat dashboard buat admin panelnya, terus kita juga nggak perlu repot-repot kayak nginputin satu-satu, kayak seumpamanya kita ada 10 foto atau 100 foto atau mungkin ada 100 data yang mau di entry, kalau kita mundar-mandir ke dashboard adminnya itu kan cukup melelahkan ya, apalagi kalau seumpamanya kita punya semacam e-commerce yang platformnya itu connect sama warehouse, sedangkan kita sendiri itu kalau buat masukin 10 produk atau 100 produk buat pengenalan produknya ke dalam database itu kan mungkin cukup satu memakan waktu, terus kedua itu cukup membosankan gitu loh. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Jadi makanya tadi saya buat tips sesat yang pertama itu dengan melakukan penamaan file. Terus habis itu kalau ada pertanyaan bisa nggak istilah kasarnya video kayak begitu langsung diinput, kan video itu memakan waktu, video itu size-nya besar. Ini saya tadi udah buat demo. Aduh, malah kalkulator. Stop dulu. Oke, udah jalan. Coba saya hapus database yang tadi dummy-nya. Story.
Lalu kita coba cross check ke dalam database-nya. Belum. Story. Tadi mana story? Sebentar, nebak pemirsa. Oh, maaf, maaf. Salahnya itu tadi di sini. Maaf, maaf. Jadi saya pakai dua tipe database. Yang pertama JSON, yang kedua MySQL. JSON itu kayak static data aja. Coba kita ulang lagi. Cuman di sini udah disediakan istilah kasarnya query builder-nya.
Oke. Sebentar. Biar lama Om durasinya. Ini mana? Tuh ada yang kasih semangat sama Om Jo, sama Gunawan Sai. Semangat Om Jo katanya. Nebak Om, nebak. Dynamic binding. Sebentar, sebentar. Mau di break dulu? Soalnya udah kelamaan soalnya. Oke. Skip dulu yang ini. Ya, intinya tadi tentang penamaan file kan. Terus habis itu yang kedua itu ini tadi kayak contoh kode buat penamaan file. Kita bisa melakukan pembacaan lokasi dan nama file terlebih dahulu sebelum ditampung ke DB.
taruh operasi logika sederhana seperti penamaan, judul, harga, lokasi, dan lain-lain. Ini contoh kodenya, menyiasati alur otomatisasi skripnya itu bisa menggunakan JS, bisa juga melalui cron job, atau bisa juga ngehit langsung ke endpoint API yang dibuat. Target penggunaan. Trik ini bisa dipakai buat contohnya itu kayak Instagram story, terus habis itu ada juga video, kayak video list yang tadi rencananya mau saya buat, cuman ngebug kan. Ya memalukan sih. Terus habis itu Instagram Shop atau Facebook Shop untuk memasukkan produk tanpa deskripsi panjang. Jadi kesimpulan yang penamaan file itu kayak kita bisa nginput data ke dalam database tanpa harus ngebuat kayak dashboard adminnya, atau tanpa harus ngerancang kayak operasi logika buat insert, edit, sama update delete-nya, cuman bermodal dari penamaan file. Terus berikutnya adalah pembacaan TXT. Mungkin banyak yang udah tahu ya, kayak seumpamanya membaca dalam artian apa namanya, kayak kita punya file TXT, kita pengen input ke dalam blog kita, sementara kita belum menyediakan dashboard atau admin panel buat entry, entah itu kontennya atau itu tulisannya, kita bisa memanfaatkan script isReadTable. Jadi file get content, kuncinya ada di file get content ini. Kayak seumpamanya yang tadi di sini, saya matiin dulu WinNMP-nya. Terus habis itu saya nyalakan Laragonnya. Balik lagi. Di sini ini kan ada kayak isi ya. Sementara kalau kita ngetik isi ini di dalam penamaan foto kan kepanjangan kan, dan mungkin terkesannya alay. Makanya dipisah. Isi ini kita cocokannya itu dari file txt yang lain yang ada di folder lain. Contoh bentuk foldernya itu kayak begini. Aduh. Foto, terus yang di sini teks. Kita merelasikan antara foto dengan teks, kita ngambil dari yang pertama dari judul, kayak seumpamanya di sini judul, di sini nganu, di sini PHP Indonesia. Jadi seumpamanya kita yang tadi PHP Indonesia kan belum dibuat txt-nya. Kita contoh ingin membuat file txt-nya. Di spasi. Oke, dalam penggunaan file txt. Jadi kita bisa, istilah kasarnya kalau mau nulis blog seumpamanya per 10 artikel atau per 3 artikel, kita bisa dari online ke offline-nya itu menggunakan file txt ini, sama menggunakan apa namanya, foto yang tadi.
Setelah membaca isi file, sebenarnya kita bisa berkreasi lebih jauh lagi, seumpamanya membuat form upload untuk posting artikel, data, dan lain-lain. Bisa juga mengambil data melalui email, Gmail, jadi nggak perlu login atau buka dashboard admin atau mengisi form admin. Contoh kayak seumpamanya kita punya bagian data entry atau bagian tipografi di copywriting. Copywriting itu pingin masukin konten ke dalam website, itu bisa cuman melalui Gmail. Kayak kita mengetik Gmail biasa. Ini saya beri contoh lagi. Mudah-mudahan yang ini nggak ngebug. gmail.com. Nanti paling kalau yang bug tadi, ya begitulah klise ya. Revisiannya diupload setelahnya. Cuman ya udah terlanjur malu, nggak apa-apa lah. Saya bisa tambahkan akun lainnya. Kita kirim email ke server buat membaca file Gmail kita. Velocitrack 2021 gmail.com. Tapi Indonesia tes presentasi Indonesia. Kirim. Kita coba cek di email yang satu lagi. Oke, belum masuk. Kita refresh lagi sambil nunggu. Oke, udah masuk. Oke. Di sini bermasalah karena tadi saya lupa menghapus passwordnya. Ya, skripnya kayak begini. Hostname, pendeklarasian, IMAP, Gmail, bla bla bla. Karena di sini saya mau mencoba mendemonstrasikannya via Gmail, bisa pakai hostname-nya Gmail. Kalau kita punya domain sendiri, bisa pakai domain kita sendiri. Username-nya itu username email yang dipakai buat login, password yang dipakai buat login ke Gmail. Function yang saya pakai dari bawaan PHP-nya sendiri itu IMAP open sama IMAP search. Sama di sini nanti setelah pendeklarasian kita nyoba ngebaca cuman terima Gmail dari klien Jauhari Malik Upil. Oke. Bismillah, nggak ada error. Deg-degan kalau ini Om. Tentang teknikal tuh. Tes presentasi PHP Indonesia. Yang kedua oke dari email yang pertama. Jadi di sini buat mensimulasikan aja bahwa istilah kasarnya mungkin kalau ada orang luar, entah itu freelancer, entah itu data entry, atau mungkin kita sendiri, ketimbang kita buka admin dashboard kita kalau cuman buat input artikel kan rasanya kayak terlalu membuang banyak waktu kan, ditambah lagi juga ribet kalau kita mau ngetik panjang lebar, atau kalau kita mau ngetik cuman sekedar blog atau curcolan pribadi. Kenapa sih nggak coba lewat Gmail aja, biar satu
platform aja, nggak terlalu banyak apps, nggak terlalu banyak akses ke dashboardan. Jadi bisa langsung kita mengirim data tes presentasi PHP Indonesia, atau kita bisa apapun lah yang kita ketik di Gmail, nanti kita bisa parsing di sini, nanti sisanya kita lempar ke DB. Karena tadi ORM saya itu lagi agak bermasalah, nanti kita coba mendemonstrasikannya itu lewat Laravel ya. Kalau ada waktu. Lanjut lagi. Mengambil file dari Excel. Ini varian, istilah kasarnya varian pemalas. Selain tadi penamaan file atau lewat Gmail, kita bisa juga lewat Excel. Dan di sini yang saya rekomendasi kalau buat belajar bisa pakai spreadsheet reader. Bisa searching aja di GitHub. Terus habis itu ini contoh bentuk source code-nya ya. Kita kayak deklarasikan dulu array datanya yang pertama, terus array key. Kita read, maksudnya kita buka lokasi file Excel yang kita punya. Terus habis itu baru di parsing. Ini saya buat parser simpelnya, pakai for each reader bla bla bla. Terus habis itu dimasukin ke dalam array key. Nanti baru array datanya itu dimasukin ke array data, diparsing ulang buat menyesuaikan antara key dengan data, baru di encode menjadi ya bentuknya kayak JSON-JSON-an begitu. Ini coba saya demonstrasikan ya. Tes. Cek 1 2 3. Scrap online 24. Ya, gambarannya kurang lebih kayak begini. Di sini ada 1 2 3 4. Tadi ada kesalahan karena parsingnya itu cuma dilimitasi dari 2 karakter, 2 field aja. Sementara kalau di Excel-nya ini kan harusnya kita buat kayak unlimited ke bawah begitu kan. Cuman nanti aja lah. Berpikir kayak begitu nanti takut mengurangi waktu kan, durasi. Kita lanjut lagi. Mengambil dari email tadi udah dipresentasikan bentuknya. Ini contoh script yang mungkin bisa dipakai.
Cuman ada juga kalau nggak salah package dari Laravel itu kayak IMAP Reader atau apa gitu, saya lupa. Atau dari Symfony juga menyediakan. Web scraping. Web scraping itu mengambil data dari referensi website lain agar tidak perlu capek dalam mengetik ulang datanya, memodifikasi data yang sudah diinput untuk disesuaikan dengan website kita, menyimpan data yang sudah diproses ke dalam database. Contoh sederhana web scraping itu kayak filenya kayak input produk, bukan. Bukan juga. Ya, contohnya kayak begini. Ini contoh aja sih. Kayak function get data, saya pakai CURL karena ini buat latihan basic-basic aja. Jadi saya rekomendasi pakai CURL. Tapi kalau memang yang udah advance atau yang udah expert bisa pakai beautiful shop atau beauty shop gitu. Bisa juga pakai Puppeteer, biasanya saya pakai Puppeteer. Atau bisa juga pakai Selenium atau Phantom.js juga bisa sih. Di sini saya ngambil data dulu dari lokasi, source code-nya kurang lebih kayak begini, CURL, set opt, array, bla bla bla. Kalau dia ada login, nanti kita bisa tambahin di bagian CURL bawahnya sini buat ngirim postman-nya, username sama password. Yang nanti cookies dari login itu ditampung di cookie.txt. Terus habis itu file yang kita scraping kita simpan di lokal temporary data jadi queue.html, baru di sini di parsing get detail dan lain-lain, DLL foto. Ini buat apa namanya memproses foto-fotonya. Terus get data details ini buat tindak lanjutnya. Jadi setelah kita ngambil data scrapingnya, bagian mana aja yang mau kita ambil, kita bisa pakai explode atau kita juga bisa pakai track replace dan lain-lain. Ini salah satu bentuk web yang saya hasil scraping. Yang ngebug lagi sialan. Ya begitulah salah satu bentuk datanya, contohnya kayak begini. Masih pakai Laragon. Oh benar.
Ini contoh bentuk yang saya lakukan scraping. Jadi karena saya nggak mau buat apa namanya entry data, saya memilih buat ngambil data dari website orang. Terus data yang saya ambil itu saya parsing, saya modifikasi. Ini proses penarikan data. Kalau tadi catch-nya kita hapus, hasilnya kayak begini. Ya, di sini ada spesifikasi bla bla bla, deskripsinya. Saya ngambil dari global. Sebenarnya ada varian lain selain dari website kompetitor. Sebabnya kita mau ngambil dari Bineka, Tokopedia, atau Shopee pun juga bisa-bisa aja, asalkan kita tahu cara ngambilnya. Kayak contoh 2006 NDDF. Part number bla bla bla. Coba kita comparing ya. Oh, sorry. Waktu itu saya naruhnya itu saya ngambilnya di website yang ini. Mohon maaf, ada instruksi. Ini saya nggak ngetik manual atau nggak input sendiri tentang spesifikasi dari seri produk A, B, C, D, E. Ya, websitenya dan ya kurang lebih kayak begitu. Oke Om, sekian Om dari saya. Oke, sudah selesai ya. Ya. Nah, banyak error mungkin seperti yang tadi saya. Ya, memang begitulah ceritanya kalau kita live coding itu resikonya memang gede banget kalau misalnya terjadi error kayak gini. Tapi bukan cuma Om Jo aja sih, even yang master juga sometimes ngalami itu. Oke, sambil kita Om Jo istirahat, turun minum, dan saya menunggu pertanyaan teman-teman yang akan disampaikan di kolom komentar. Ada beberapa sponsor yang pesan yang akan saya bacakan ini untuk dilewatkan dulu sebentar. Oke, PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kodepolitan, yang adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan ada promosi dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Ada promosi mereka sekarang lagi mau launching sebentar lagi di jaket yang ini kelihatan kan, gantengnya saya. Nah, teman-teman mau beli rompi, siap-siap bulan ini akan di launching produk baru. Dari ID Cloud Host, sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud Hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015, telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen, baik dari profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory, kemarin saya baru ngisi di tempat ini. Jadi teman-teman yang mau kontrol, saya punya topik di sana, sederhana aja. Teman-teman bisa berkunjung ke
websitenya fanpage Refactory di Facebook. Mereka adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Oke, kita menunggu pertanyaan teman-teman, tapi kayaknya belum ada nih. Ayo, teman-teman, ada yang mau bertanya nih? Oke, tadi memang problemnya di mana kira-kira Om Jo yang menjadi penyebab tuh tadi sampai dia error. Tapi ide dasarnya itu apa sih sebenarnya, tujuan dari coding yang gagal tadi? Kenapa Om? Tujuan atau ide dasar dari coding yang gagal tadi itu sebenarnya apa sih? Kalau boleh tahu? Buat manjang-manjangin waktu Om. Karena Codingnya buat istilah kasarnya kalau kita gunanya kenapa tadi sengaja dibuat gagal gitu Om. Kenapa jadi enggak? Sebenarnya yang coding yang gagal tadi itu berfungsi untuk apa tujuannya ya, Om, tadi? Dengar gak Om? Masuk gak Om? Iya, masuk. Enggak kedengaran suara saya? Oh iya. Oke. Iya, masuk Om. Baru masuk. Maksud saya, pertanyaan saya adalah tadi coding yang gagal tadi itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Fungsinya membantu untuk sebenarnya tadinya niatnya mau juga tes debugging kan. Jadi kayak biar terkesannya itu enggak semuanya langsung jadi, ada sengaja dibuat trouble error kan. Kayak yang tadi di sini itu kan kalau diamati ini, mohon maaf ya. Saya coba ulang lagi di share screen. Ya, proses thumbnailnya. Share screen dulu kayaknya. Oh, share screen. Oke. Di proses thumbnailnya ini, di sini tuh sama sekali nggak ada query yang dipakai buat insert. Adanya update. Makanya tadi nampilin query buildernya insert into bla bla bla, tapi dia nggak nampilin tentang, nggak dimasukin ke dalam database. Harusnya kalau tadi masih memungkinkan waktunya, saya masukin scriptnya buat insert. Di sini kan update kan ke DB. Cuman kayaknya tadi bakal memakan cukup waktu kan, makanya di skip dulu. Tapi idenya itu dia sebenarnya akan memasukkan berita melalui apa ya itu dari story tadi itu, mau memasukkan konten apa itu? Dari mana ke mana? Kontennya itu nanti dimasukin kayak di Insta Story Om. Oh oke. Jadi kayak di sini kan, mana? Idenya itu bakal dimasukin ke dalam sini. Oh, oke. Jadi kita bisa nginputin video atau foto tanpa harus istilah kasarnya kayak ada mekanisme apa namanya, ya tetap ada upload sama penamaan file kan. Cuman kita nggak perlu pakai ngebuat dashboard upload file, terus kita nggak perlu kayak masukin link, seumpamanya link ke YouTube-nya atau link ke mana, ke server kita. Kalau di script tadi di sini, cuman tadi karena sayangnya itu waktunya timingnya udah ini tensin duluan kan. Harusnya jadi itu intinya kita nggak usah bikin semacam CMS yang ribet-ribet gitu ya. Kita upload aja di tempat yang lain, kita tinggal jalanin script, nanti semua komen, semua video, dan itu akan dimasukin secara otomatis by script gitu ya. Itu idenya. Iya, jadi termasuk ke ngupload ke YouTube-nya juga. Oh oke. Ke YouTube-nya juga. Itu dalam script yang sama. Iya. Tadi kan seumpamanya yang tadi ini buat nyetak thumbnailnya aja kan. Nyetak thumbnail sama delivery kayak nama apa namanya? Nama videonya buat ini, titel, tanggal, berapa view-nya. Dari penamaan file. Nanti dia kan ngirimin buat apa namanya, link upload ke dalam YouTube-nya. Oh sih. Oke.
Oke, jadi ya ini ada, oke, kita ada pertanyaan dari Om Tigor. Nggak ngikut dari awal, ini maksudnya tutorial untuk preparation data gitu ya? Atau ada cara simpel yang tanpa codingan nggak? Nah, itu pertanyaan dari Om Tigor. Cara simpel tanpa codingan itu mungkin buat end usernya Om, dalam artian tetap pakai coding sih. Cuman kalau memang mau dibuat nggak scripting sama sekali ya bisa-bisa aja. Jadi kayak kita nyediain controllernya buat apa namanya memproses datanya, terus habis itu kayak contoh yang tadi email ya. Hmm, Yang tadi email, kita bisa pakai tools yang buat email itu kayak seumpamanya di Kodepolitan atau mungkin oke. di rumah komunitas. Kalau seandainya mereka pingin jualan, inputnya itu nggak pakai dashboard admin atau nggak pakai data, nggak pakai panel buat input produk, mereka cuma pakai email aja bisa. Jadi minim codingan dan nggak perlu loginan. Iya, betul. Ya, saya paham idenya. Notifikasinya Berarti seperti mirip daripada kita mau bikin back end lagi untuk input-input, kenapa kamu kalau misalnya mau masukin konten, ketika aja di email, masukin aja di situ gambarnya, nanti otomatis keluar di web kita ya, gitu ya, kurang lebih kayak gitu idenya. ya, iya. Oke, oke, oke. Ya, itu saya rasa juga solusi yang cukup yang menarik lah buat teman-teman ya, karena ya saya terus terang juga tipikal orang yang malas bikin CMS sebenarnya. Kalau bisa pakai existing tools, kenapa enggak gitu? Kalau cuma buat konten, ya daripada kamu Iya. buka-buka CMS, kamu kan udah biasa buka email setiap hari, buka handphone juga tiap hari. Kenapa nggak ketik aja dari handphone, kirim email ke alamat yang sudah ditentukan, nanti konten yang kita masukin di email itu akan langsung keluar secara otomatis di websitenya kita. Kurang lebih kayak gitu, bener nggak Om Jo? Iya, benar-benar Om. Oke, Atau bisa termasuk kalau juga yang dipakai seumpamanya hmm, gimana Om? kalau yang untuk Excel itu use case-nya kayak apa ya? Jadi kalau misalnya dari file Excel kita mau bikin otomatis supaya dia langsung upload, itu use case-nya kira-kira kayak kayak kebutuhan kayak apa ya untuk yang dari Excel? Sebenarnya yang kayak Excel itu ini jadinya kayak seumpamanya ya. Kita Hmm, kan punya beberapa kayak produk detail ya. hmm, Eh, Produk detail nih ke Google AdWords aja. Saya jujur oh, itu terinspirasi dari Google AdWords. oh, oke. Sharing screen lagi, saya udah tutup soalnya. Share screen. Yang Excel itu fungsinya bisa dipakai kayak kita ngedaftarin campaigns atau produk kita ke dalam AdWords, atau mungkin kalau kita punya ini contoh berupa produk detail yang produk katalog yang apa namanya cukup simpel gitu, fieldnya nggak terlalu banyak. Kalau kita punya semacam kayak platform toko online yang fieldnya cuman itu aja, atau dalam artian fieldnya nggak terlalu banyak dan operasi logikanya itu juga nggak terlalu banyak, kita mungkin bisa langsung memanfaatkan si Excel itu tadi. Jadi kita cuman perlunya itu kayak masukin judul di bagian Excel ini kan tadi ada kan kayak cek kalau seumpamanya tadi kita buat judul, terus habis itu harga, terus stok sekarang, terus deskripsi, terus linknya, terus habis itu foto, video. Nah ini dari field ini kan istilah kasarnya orang nggak perlu orang IT gitu loh, bahkan kayak sekelas akunting atau admin atau mungkin office boy kalau diajarin cuman buat input kayak begini nggak terlalu susah kan, ketimbang mereka harus diajarin kayak mundar mandir masuk ke dashboard,
dari dashboard mereka harus masukin satu-satu judulnya, harganya, nginputin stok. Oke. Oh, putus nih dia. Internetnya kayaknya bermasalah. Oke teman-teman, kita sudah di akhir PHPAD online learning kita hari ini. Mungkin karena ada kesulitan teknis, Om Jo tiba-tiba putus. Dan sebagai pengumuman teman-teman, nanti kita akan ketemu hari Senin lagi nanti. Hari Senin tanggal 26 kalau nggak salah. Nah ini untuk PHPAD online learning berikutnya ini kita akan mulainya jam 5 sore. Jadi bukan jam 7 seperti biasanya. Ini topiknya memang agak melenceng dari biasanya, tapi mungkin teman-teman yang akan tertarik melihat bahwa spreadsheet juga punya tips dan trik yang bisa kita pelajari. Bu Wida Sari sendiri adalah sistem analis di Universitas Indonesia. Nah, teman-teman mungkin kita bisa belajar sesuatu dari sana. Hari Senin tanggal 26 jam 5 sore. Dan kita masih ada undangan buat teman-teman yang mau ngisi di PHPAD online learning setelah ini di bulan Agustus dan sampai dengan akhir tahun. Oke, Om Jo udah gabung nih. Om Jo, sorry nih saya sudah di bagian penutup nih. Oke, siap Om. Gak apa-apa ya? Ya, mohon maaf Om. Ya, karena tadi putus. Nah, oke, jadi teman-teman ada undangan buat teman-teman yang mau mengisi materi di online learning. Seperti yang saya selalu sarankan ke teman-teman, ayo jadi pemateri. Karena itu adalah bagian dari cara kita untuk mengembangkan diri, untuk belajar mengembangkan skill berbagi dan public speaking. Mungkin kelihatan nih skill yang sederhana, tapi percayalah ini bakal jadi skill yang sangat berguna buat pengembangan karir kita. Isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri. Ada waktu tersedia dari hari ini sampai dengan akhir tahun. Dan teman-teman bisa pilih by default hari Senin dan Jumat sebenarnya, tapi kalau mau pilih hari lain juga it's okay. Dan ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang membuat Carikbot untuk mendukung program PHPAD online learning ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih. Teman-teman yang mau mengikuti PHPAD online learning ini dari awal, silakan berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carik di Telegram dan ketik PHPAD learning, PHP, OOP atau sebagainya. Teman-teman akan dapatkan topik-topik karena ini sudah 119 nih, jadi videonya udah banyak banget. Kita mau nonton satu hari, satu malam juga mungkin nggak habis-habis, saking banyaknya. Dan baik Carik maupun PHPAD online learning membuka donasi di s.byphp.id/donasi. Hari ini ada donasi masuk nih. Terima kasih untuk yang sudah ngasih donasi hari ini. Om siapa ya? Tunggu sebentar saya cek. Om Irwan Andriawan ngasih cendol. Oh terima kasih ya untuk traktiran kita hari ini. Wah jadi teman-teman yang terbeban untuk berbagi donasi di online learning silakan berdonasi di sana. Oke, Om Jo, terima kasih banget nih untuk waktunya sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. Karena tadi ada putus, jadi kita sudah nggak ada tutupan. Selalu semangat ya, tetap sehat, terus berbagi di PHPAD online learning. Karena masih ada 2 topik seingat saya yang masih mau dibagi lagi. Kita atur waktu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti. Salam sehat selalu dan tetap semangat.